Karena Wahabi memiliki visi pemurnian Islam, tentunya menurut versi mereka sendiri. Akibatnya, hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran akan divonis kafir untuk kemudian dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika Wahabi penyebar Islam di Indonesia pertama kali? Dampaknya akan berbeda. Tidak seperti Islam Indonesia saat ini yang ramah, toleran, dan adaptif terhadap tradisi dan budaya setempat. Kita sebagai Muslim Indonesia patut bersyukur bahwa yang menyebarkan agama Islam tidak menempuh jalan konfrontatif, mengkafirkan segala tradisi dan kebudayaan yang ada, apalagi menempuh jalan peperangan. Asabiku semua, pendekatan yang dipilih penyebar Islam di Indonesia sangat tepat dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Jika Wahabi penyebar Islam di Indonesia, maka alih-alih menyampaikan ajaran Islam yang berterima, mereka dengan paham takfiri yang dimilikinya justru akan mengkafirkan segala tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Dampaknya apa? Pemeluk agama Islam di Indonesia mungkin tidak akan sebanyak ini. Islam menyebar dan masif dipeluk oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari kecanggihan para penyebar Islam dalam memaknai Islam. Pada satu sisi, dan memahami konteks sosial budaya pada sisi lain. Para penyebar Islam awal seketika memilah mana ajaran yang pokok dari Islam yang bersifat qat'i. Mana ajaran yang sifatnya temporal seperti fikih. Dan mana pula yang menjadi tradisi Arab, asal agama Islam lahir. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para wali songo sebagai kelompok wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia juga sangat terampil memahami budaya masyarakat yang ada. Keragaman budaya bangsa Indonesia dipahami dengan baik sehingga melahirkan pendekatan yang berbeda dalam menyebarkan agama Islam. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan penyebaran Islam kepada kelompok sosial tertentu, ningrat misalnya, berbeda dengan pendekatan penyebaran Islam kepada masyarakat awam. Begitu juga cara mengajarkan Islam di Jawa berbeda dengan cara mengajarkan Islam di Padang. Ya, misalnya. Asabiku semua, perbedaan-perbedaan itu hanya terjadi pada pendekatan parsial saja. Karena pendekatan secara umum, Wali Songo menggunakan kebudayaan sebagai instrumen penyebaran Islam. Kebudayaan lokal tidak ditempatkan sebagai lawan atau musuh yang harus dibasmi dan diganti dengan ajaran Islam. Sebaliknya, dengan sangat canggih, Islam diajarkan melalui jalur-jalur kebudayaan. Wali Songo misalnya tidak serta-merta mengganti tradisi lokal yang ada. Ya, soto Kudus misalnya. Ya, karena penghormatannya kepada masyarakat Hindu saat itu. Tidak menggunakan daging sapi, melainkan menggunakan daging kerbau. Kita mungkin tidak akan dapat menyaksikan grebek maulud jika Wahabi yang menjadi penyebar Islam di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Wahabi memiliki visi pemurnian Islam, tentunya menurut versi mereka sendiri. Akibatnya,
hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran akan divonis kafir untuk kemudian dihilangkan. Kita mungkin tidak akan memiliki tradisi mudik saat Lebaran, karena mudik itu bukan syariat Islam. Kita juga tidak akan menemukan beduk di masjid, karena bukan syariat Islam. Keberislaman akan menjadi kering dan kaku jika Wahabi menjadi penyebar Islam di Indonesia. Patokannya satu mantra sakti. Jangan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sepintas lalu, mantra itu benar. Tetapi, jika didalami secara seksama, mantra tersebut tak sepenuhnya benar. Karena tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bermakna haram. Masabiku semua, contohnya soal memakan dog, ya, sejenis biawak. Suatu ketika, saat Nabi bertamu, dihidangkanlah dog tersebut kepada Nabi. Namun, Nabi enggan memakannya. Kemudian sahabat Nabi, ya, Khalid bertanya, apakah kita diharamkan memakan dog? Wahai Rasulullah. Nabi menjawab, tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku. Oleh karena itu, aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dog halal. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hasabiku semua, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ya, jika Wahabi penyebar Islam pertama di Indonesia, maka corak keberislaman kita akan berbeda dengan yang kita rasakan saat ini. Ya, coba kita lihat beberapa dampak jika Wahabi menjadi penyebar Islam di Indonesia. Ya, yang pertama, jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia tidak akan sebanyak ini. Karena pendekatan Wahabi yang cenderung mengkafirkan segala hal yang berbeda dengan dirinya, ya, akan melahirkan resistensi di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, hilangnya tradisi budaya lokal. Tradisi-tradisi yang divonis bukan ajaran Islam akan dihilangkan, diganti dengan tradisi yang diyakininya murni. Ya. Soto Kudus bukan lagi kerbau, tetapi menjadi sapi. Grebek maulud pun tidak ada. Gamelan akan sirna. Tidak ada mudik lebaran. Ziarah kubur punah. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, penolakan terhadap Pancasila sebagai pandangan filosofis bangsa dan negara Indonesia. Ya. Mungkin saja kelompok Islam di sidang BPUPKI ya akan tetap ngotot menginginkan Islam sebagai dasar negara. Akibatnya, kesepakatan bisa saja tidak dicapai. Kemerdekaan mungkin juga tertunda, bahkan tidak terwujud. Atau sekurang-kurang bangsa dan negara Indonesia tidak akan sebesar sekarang ini. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, ya, fikih akan sangat dominan. Pendekatan fikih yang melihat segala sesuatu halal haram akan menjadi perspektif mainstream umat Islam. Ya. Kemudian pendekatan tasawuf yang tidak hanya melihat sesuatu dari aspek zahir, halal, haram, tetapi berorientasi kepada refleksi diri dan penyucian diri, tidak akan berkembang di Indonesia. Ya. Kemudian selanjutnya, diskusi-diskusi keislaman yang mengkaji Islam dari berbagai perspektif tidak akan tumbuh subur. Sahabatku semua, dan alhamdulillahnya kita patut bersyukur Wahabi bukan menjadi penyebar Islam pertama di Indonesia. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan share juga ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.